Iya. Lewat saja. Teman-teman, hujan teman-teman. Wah, hancur banget teman-teman jalannya. Beneran dah. Hancur banget jalannya teman-teman. Oke, curam ini pelan-pelan saja. Pagi teman-teman, halo. Kok serak sih suaranya? Aduh tuh. Oke teman-teman, jadi kita sekarang lagi di Puri ya, Puri Kembangan teman-teman ya. Jadi kita gaspol lagi hari ini teman-teman ya, buat kita jalan-jalan lagi teman-teman ya. Hari ini rencana sih kita jalan-jalan santai ya teman-teman ya, ke Dieng teman-teman ya. Wah, karena rencana sih kita mau naik gunung teman-teman ya, naik gunung Andong sama Gunung Bismo. Tapi untuk di hari pertama sih kita rencananya naik Gunung Bismo ya. Jadi hari ini teman-teman ya, untuk perjalanan kita sekitar 500 km teman-teman ya, 445 atau mungkin 500 kali ya, atau 450 lah. Oke, semangat lagi teman-teman, kita langsung let's go ke Dieng. Untuk jalannya sendiri teman-teman ya, teman-teman bisa lihat, ini lagi gelap banget teman-teman. Nggak tahu nih lampu jalannya kayak hidup nih, lampu jalannya. Ini bensin sisa 2 ya, minyak ya. Jadi kita nanti bakal isi minyak teman-teman ya, tapi nggak tahu di mana. Nanti kita lihat aja di daerah mana enaknya buat isi minyak teman-teman ya. Aduh, kelewat. Kita lihat dulu bisa gak ya isi Pertamax. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja dah. Kalau gitu, ya Alfamartnya juga masih tutup ya. Udah mulai rame, harusnya tadi aja sih ya. Malas ngantri saya. Udahlah, nggak apa, ya aja deh. Bensin dulu. Oh, belum buka ya. Wah, pada tutup teman-teman, belum buka nih. Cari lagi lah ya. Nah, baru nemu nih. Penuh. Masih. Oke teman-teman, tadi barusan kita isi minyak ya teman-teman ya. Jadi udah full tank ya. Kita isi Pertalite teman-teman, 44.000 ya tadi ya, 44.000 ya. Jadi kita isi Pertalite udah full tank ya. Ini bisa lah sampai mana ya? Mungkin sebelum Cirebon sih, mungkin ya teman-teman ya, mungkin sebelum Cirebon, karena biasanya full tank begini nih, motor Vario 125 yang punya saya nih, dia bisa sampai 170 km lah gitu ya untuk full tank ya. Dia 1 liter itu biasanya tuh 40 sih atau 50 gitu ya. Jadi bisa lah mungkin 170 mungkin bisa lah, 160 mungkin. Ini kita udah deket-deket Bekasi teman-teman, tapi ini masih Cawang teman-teman ya, masih Jakarta Timur ya, tapi udah deket banget sama kota Bekasi ya. Kita sampai di Tambun teman-teman. Belum deh. Tapi udah masuk ke kota Bekasi sih ini. Ya, jadi kita lewat flyover underground ya bilangnya ya. Nih bawah tanah lah pokoknya ini. Tuh kan, tuh masuk ke kota Bekasi nih. Kita rencana beli air dulu teman-teman nih, karena istri saya belum minum air nih dari tadi. Ya ini kita beli air dulu. Kita lihat ada warung. Itu tuh ada warung tuh. Buka gak tuh warung? Oh nggak buka. Nggak buka. Buka gak sih? Oh buka deh. Tuh beli air. Aku apa? Aqua. Habis ya. Iya, ini sebelah kanan tuh ada pabrik Suzuki teman-teman. Oh, banyak juga mobilnya. Iyalah ya, Suzuki itu. Oh, tuh ada mobil-mobil keluaran terbaru tuh, banyak tuh. Tapi kalau hujan ini dong ya, kotor ya jadinya. Taruh di luar gitu ya. Tapi soalnya kalau di dalam juga nggak ada tempat sih. Taruh luar ya, mau nggak mau ya, kayak gitu jadinya.
banyak lubang juga teman-teman. Nah ini banyak yang olahraga juga pagi-pagi. Tapi gimana ya, pagi-pagi olahraga tapi udaranya begini tuh gimana gitu. Bau sih teman-teman untuk udaranya, tapi ya udahlah teman-teman, beneran deh ini bau banget. Kenceng ini, zat adiktif ini. Waduh, berbahaya sih ini. Nggak tahu ini udara dari mana ya. Ini bau dari pabrik ini, kiri kanan pabrik ini teman-teman. Bau banget teman-teman, beneran deh, saya nggak bohong. Bukan dari asap mobil truk juga, bukan. Ini dari pabrik teman-teman. Nah ini kiri kanan pabrik teman-teman. Tuh di depan kabutnya itu loh, tebel banget tuh. Mataharinya itu nggak terlalu terang banget ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di layar kan. Ya, kita sampai di Cikarang teman-teman ya. Ini sebelah kiri bisa dilihat, ini sentral grosir Cikarang teman-teman ya. Jadi ini sudah daerah pasar ya, cuma yang macet teman-teman karena banyak yang jualan di tepi jalan. Lihat tuh banyak macam jualannya. Ramai banget teman-teman, beneran dah. Bau kol. Ini banyak touring-touring juga teman-teman ya. Ada orang luar juga ya ternyata. Kita lanjut aja teman-teman tuh perjalanan kita. Let's go. Banyak yang touring teman-teman. Wih, sweeper. Nah ini bagian sweeper ini, bagian belakang di sweeper. Shift officer, safety officer ya. Asik ya, touring-touring ya. Tapi motornya gede-gede banget ya teman-teman ya. Sama seperti kayak naik gunung ya teman-teman ya. Jadi naik gunung, touring motor ya. Kalau berombongan ya teman-teman ya, itu ada beberapa bagian ya. Bagian lead ya, bagian lead. Terus ada bagian apa namanya, tengahnya itu anggota. Biasanya cuma 3 sih teman-teman. Biasanya itu cuma lead, anggota, sama sweeper ya. Sweeper itu di bagian belakang itu supaya dia ngecek ya teman-teman ya. Maksudnya supaya nggak ada yang ketinggalan, supaya barisan rapi gitu ya. Biasanya sweeper itu supaya nggak ada yang ketinggalan dan supaya barisannya rapi gitu ya. Jadi saya ngerti sih, maksudnya ada beberapa orang-orang touring itu yang dia itu nggak pengen ada anggota lain masuk ke dalam barisan mereka, takut nanti berpencar atau nanti jadinya kejauhan. Memang beberapa kan jadinya kita sendiri ya, maksudnya kayak pengendara-pengendara kayak kita yang apa namanya, yang biasa ya teman-teman, yang sering solo touring ya, yang sering atau warga-warga biasa yang di daerah sini ya, tinggal sini gitu. Jadi kayak merasa kayak mereka itu agak-agak gimana gitu ya, karena merasa punya jalan sendiri ya sebenarnya gitu ya. Tapi ya maksudnya lebih baik ya kita lebih berbaur aja ya gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak enak kalau kita ada cekcok gitu kan segala macam ya. Ya karena memang jalan memang punya pemerintah ya teman-teman ya, bukan punya kita sendiri gitu ya, punya bersama gitu ya teman-teman ya. Jadi jalan punya rakyat ya, jadi kita ya harusnya berbaur gitu ya teman-teman ya, berbagi jalan juga. Kalau ada orang mau motong ya silakan motong, nanti kalau kita motong ya kita bisa motong juga gitu ya teman-teman ya. Jadi saling menghargai satu sama lain gitu ya teman-teman ya. Dan kecepatan kita rata-rata saja 60 sampai 80 saja ya teman-teman ya, karena memang untuk Vario ini memang kecepatannya itu dia rata-rata ya segitu aja. Saya takut kalau terlalu lebih sampai 100 gitu ya, takut mesin rusak teman-teman ya. Jadi ya kita santai aja sih teman-teman ya untuk perjalanan kita hari ini ya. Lagian kita nggak buru-buru juga untuk kita sampai ke Dieng, karena kita lihat juga estimasi sampai di sana sih sekitaran jam-jam 3 ya teman-teman ya, 3 sore. Jadi ya masih aman-aman aja ya teman-teman ya. Kita belok kiri teman-teman ya ke lingkar luar Karawang teman-teman. Jadi cepet juga teman-teman ya, udah sampai di Karawang ya. Saya nggak tahu itu asap apa gitu loh, saya bingung gitu loh, itu asap apa gitu loh, itu asap ngebut sekali, nggak tahu berapa kilo itu kayaknya 100 ada itu kayaknya 100 kilo itu. Mengerikan. Saya bingung itu asap apa ya, sebelah kiri dan kanan ya teman-teman ya, tuh tebel banget teman asapnya.
Oke teman-teman ya, kita sampai di Cikampek dan dari tadi kita ketemu para peturing ya teman-teman ya, macam-macam ya peturingnya ya, motor yang semi gede, jadi misalnya kayak PCX, NMAX gitu-gitu ya, ADV ya, terus ada yang motor gede banget itu, kayaknya yang motor-motor Harley Davidson ya seperti itu. Tadi ada rombongan yang tadi kita review juga tadi ya, yang ada sweepernya itu. Tadi juga banyak sih teman-teman ya, ada yang pakai motor apa ya, saya nggak ngerti juga itu motornya, itu asapnya tebel gitu loh, kayak motornya itu kayak motor balap gitu ya, pokoknya mirip motor balap. Tapi dia pakai knalpotnya itu pakai knalpot yang buat racing gitu ya teman-teman ya, knalpot yang asapnya tebel banget tuh, yang berisik juga. Gila ya asapnya. Soalnya terakhir pernah pengalaman teman-teman ya, jadi ban mobil truknya meledak duar gitu. Wih, serem banget beneran dah. Itu meledak, itu serem banget ban mobil truknya. Takut kena kita gitu, takutnya terpental atau gimana ya. Sangat-sangat berbahaya sekali. Oke teman-teman ya, teman-teman bisa tebak ya kira-kira saya sampai di mana. Karena sudah melihat ya kiri kanan banyak orang yang pakai sapu ya teman-teman ya. Ya, bisa ditebak lah ya saya di mana. Ya. Jadi Polsek Sukra ya, Polsek Sukra tuh masih di Subang ya teman-teman ya, Kabupaten Subang. Ya jadi ini di Subang ya. Jadi memang saya nggak tahu sih itu maksudnya adat dari sini apa gimana ya gitu-gitu ya, sejarahnya gimana kok banyak orang di tepi jalan pakai sapu gitu ya, maksudnya nungguin uang koin jatuh gitu ya. Jadi konsepnya itu mereka nungguin pakai sapu itu adalah kalau dikasih duit kan, kalau lagi ngebut begini kan pasti sembarangan kan, pasti misalnya kalau mau kasih duit kan susah gitu ya, jadi tinggal lempar aja, nanti mereka ambil pakai sapu gitu ya teman-teman ya. Jadi entahlah uang koin, entahlah uang kertas gitu ya. Potong aja deh. Cepat tapi. Oke. Lanjut. Nih jalan berbatuan kita off road dulu. Mau nggak mau habis ini. Macet banget teman-teman. Tebel tubuhnya. Iya lagi mobilnya keguling. Baru ini berarti. Remnya blong tuh. Aduh. Semoga orangnya aman ya teman-teman ya. Mengerikan juga ya. Macet. Ternyata tadi karena mobilnya keguling teman-teman. Dikit lagi sih kita udah mau sampai Cirebon, paling 2 jam lagi sih nyampe Cirebon. Nah itu ada Alfamart, kita ke Alfamart aja deh. Ya kita langsung belok kiri aja ke Alfamart teman-teman. Buka gak ya? Oh buka deh. Lumayan rame juga tapi ya, banyak motornya. Apa? Oke. Macet lagi teman-teman, mobil truk banyak banget ini. Wow, nggak tahu nih macet kenapa, apakah ada yang mogok lagi teman-teman. Oke, belok kiri saja teman-teman, karena di depan macet sih ya, merah tuh kan, tuh merah teman-teman. Nah ini nanti depan kita belok kiri ya. Nah seperti inilah teman-teman tuh penampakan kota Jatibarang ya teman-teman ya. Cukup ramai juga ya hari ini ya, tapi ada beberapa toko-toko yang tutup karena hari besar ya teman-teman, tapi ada beberapa juga yang buka ya. Jadi kita langsung aja belok kiri ya, seperti ini kota Jatibarang ya, cukup besar ya teman-teman ya. Ini ada Jogja Jatibarang ya, terus ini ada tempat counter HP ya, Lenovo, Acer, tuh ada toko Cardinal. Oke, kita udah keluar dari kota Jatibarang teman-teman ya, dan langsung disambut oleh padang sawah yang sangat-sangat luas ya. Dan untuk padi-padinya sendiri ada beberapa yang di atasnya ada yang kuning-kuning ya, tapi nggak terlalu kuning banget. Daunnya sih masih hijau, tapi untuk padinya sih udah warna kuningnya teman-teman. Oke teman-teman ya, sampai kita di Indramayu teman-teman. Ya ini kota Indramayu saya seperti ini teman-teman. Ada Yomat juga nih sebelah kiri tadi ya, ada pusat gadai banyak ya teman-teman, ada bank BJB juga, ada untuk counter HP tapi lagi tutup ya.
Jadi ya seperti ini teman-teman untuk penampakannya ya untuk kota Indramayu ya, sepi-sepi aja. Oke teman-teman, kita isi bensin dulu teman-teman, isi minyak ya. Tinggal satu soalnya. Oke, talit. Penuh ya. Kasih. Oke, kita lanjut lagi. Bentar ya. Jadi kita sudah isi minyak teman-teman ya. Tadi isinya kembalian sih tadi 7.000 ya. Jadi 43.000 ya teman-teman ya. Untuk isi full petalit ya teman-teman. Jadi kita sampai di kota Cirebon teman-teman. Cukup padat teman-teman ya untuk kota Cirebon ini ya. Tapi sepertinya tidak menjadi perhentian kita ya hari ini. Oke, lanjut aja teman-teman ya. Sekarang itu udah jam 10.47. Lanjut aja untuk perjalanan kita hari ini. Buset, gede-gede banget ya motor-motor ya. Iya, stangnya tinggi gitu. Nggak tahu itu kayak Harley Davidson deh. Harley Davidson emang gitu sih kayaknya stangnya. Kalau yang stangnya nggak tinggi bukan Harley Davidson. Bukan, kayaknya yang bukan stangnya nggak tinggi. Yang kalau yang pendek, Iya. Tapi nggak tahu sih. apa? Kayaknya sama deh, nggak tahu dah. Nggak ngerti juga. Sama kayaknya. Asik. Motor Harley Davidson. Tapi tetap teman-teman, Vario 125 teman-teman. Ini nih ya yang paling kita andalkan dalam setiap keadaan, dalam setiap cuaca ya teman-teman ya. Hadir terus. Kita lewat selamat jalan ya dari Provinsi Jawa Barat teman-teman. Langsung saja kita masuk ke Provinsi Jawa Tengah. Ya ini kita sampai di Losari teman-teman ya. Stangnya tinggi banget ya. Apa nggak capek ya stang begitu ya? Tinggi-tinggi amat stangnya, beneran dah. Iya. Iya, Harley Davidson itu berarti. Gede-gede banget ya stangnya ya. Iya, banyak model. Potong saja. Nah. Wah, mengerikan sih. Tapi potong aja. Iya. Lewat saja. Asik. Wow, panas banget teman-teman. Beneran. Nggak bohong, ini beneran panas banget teman-teman. Nggak masuk akal ini panasnya. Potong saja. Oke teman-teman, kita masuk ke pusat kota Brebes teman-teman. Sebelah kanan bisa dilihat ini alun-alun kota Brebes ya teman-teman ya. Bang Jateng sebelah kanan, KC Brebes ya. Mau makan apa kira-kira? Dia kan aku mikirnya jam 1:30 aja biar tinggal 2 jam lagi. Cuman makan itu tempo. Iya, makan aja yuk. Kita cari makan siang dulu lah ya. Oke, makan dulu teman-teman ya, nasi pakai soto ayam ya, soto babat ya, soto babat. Makan ya, ini ada steak tawar, coba dulu.
Minum dulu teman-teman, minum dulu. Ikut makan lah. Enak, enak. Teman-teman, ini warung Mbak Hani ya teman-teman ya. Jadi kita di Brebes. Kasih Bu. Oke. Warung Mbak Hani. Warung Mbah ya. Mbah atau Mbak sih? Mbah. Mbak ya, Mbak Hani ya. Terima kasih untuk warung Mbak Hani ya. Sangat-sangat enak teman-teman untuk soto ayam sama soto babat ya. Ya. Kalau bahasa Jawanya nun sewu ya. Nun sewu, ya nun sewu. Ya karena kita udah di Jawa ya teman-teman ya. Jadi selamat datang di Kota Tegal teman-teman. Ya ini tubuhnya. Nanti teman-teman bisa lihat di belakang itu mungkin selamat jalan ya. Kalau di belakang tulisannya selamat jalan mungkin. Boleh teman-teman yang mampir-mampir ke kota Brebes Tegal ya. Jadi itu tadi perbatasan antara Brebes Tegal itu pas di tengah-tengah kita jalan sedikit langsung masuk ke Gapura Kota Tegal ya teman-teman ya. Nah, itu boleh teman-teman ya mampir ke warung Mbak Hani ya. Yang dia jualnya itu bukan hanya soto aja teman-teman ya, tapi dia jual pecel lele juga. Jual apa ya, banyak ayam goreng, lele goreng gitu-gitulah ya. Oke teman-teman ya, selamat jalan dari kota Tegal. Lanjut lagi teman-teman. Serem banget ya. Kenapa itu? Banyak pengkor ya. Banyak pengkor itu. Oke teman-teman, selamat datang di Kabupaten Pemalang. Ya kita masuk ke Kabupaten Pemalang teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat datang di Kabupaten Pekalongan. Masuk ke Kabupaten Pekalongan teman-teman ya. Sekarang itu jam berapa nih? Jam 2 teman-teman ya. Jam 2 siang dan sisa 2 jam 14 menit lagi buat sampai di Dieng teman-teman ya. Jadi perkiraan di peta sih bilangnya jam 4.12 ya teman-teman ya. Sampai di titik 0 Dieng ya. Ini saya tembaknya langsung ke titik 0 Dieng. Saya ingat dulu kayaknya pernah nginep di sini deh. Kayaknya sebelah kanan gitu, belok kanan itu ada kayak penginapan ya. Masuk dalam jalan kecil gitu. Kita depan tuh belok kanan teman-teman ya. Oke. Masuk ke Kelurahan Tirto ya. Tirto Pekalongan Barat teman-teman. Nggak ada. Lewat aja. Oke. Ya, ke Indomaret. Boleh. Indomaret dulu. Dua jam lagi teman-teman. Enggak, nanti ada masuk-masuk gang-gang gitu. Tapi udah pegunungan ini jalannya. Melelahkan juga ternyata. Tapi harus tetap semangat teman-teman. Oke, kita lanjut aja teman-teman untuk perjalanan kita. Teman-teman, hujan teman-teman. Wah, kacau ini. Tiba-tiba hujan dong. Kita prediksi kan nggak hujan ya, malah hujan. Ya udahlah. Wah, bahasa ini. Wah, deras sih teman-teman. Saya agak trauma sama badai sebenarnya. Angin kencang gitu di atas gunung ya, takut aja sih sebenarnya. Sisa bensin, sisa 2 lagi. Nanti kita cari pom bensin ya teman-teman ya. Nanti kalau ada peta mini ya, kita isi bensin full tank. Gak apa-apa teman-teman, gaspol aja ya. Deras sekali hujannya ya. Oke teman-teman, hujan di sini berhenti secara tiba-tiba. Saya bingung sih.
beneran berhenti deh. Jadi tadi doang itu kayaknya dari Dieng itu ngarah ke sana sih hujannya. Ya, jadi udah berhenti hujannya teman-teman. Gak apa-apa. Kita lanjut aja. Dan pom bensin pada tutup tadi, Pertamininya ya. Nanti kita cari lagi deh. Tapi masih mendung sih di depan, jadi ya kita jaga-jaga aja ya. Semoga nanti cuacanya juga bagus sih teman-teman ya. Semoga aja gitu. Nanti kita lihat aja cuacanya gimana. Sekarang sih masih aman ya teman-teman ya. Soalnya ini udah bisa buka HP sih. Nah, ya baru jam 3 teman-teman. Nah ini taruh dulu HP-nya ya, karena udah nggak hujan. Oke. Ya boleh. Tapi hujan lagi kayak. Pokoknya hujan lagi sih. Masih. Berharap aja nggak. Lepas dulu ya. Oke teman-teman, lanjut lagi ya perjalanan kita. Tapi mendung lagi teman-teman di depan. Udah lepas jas hujan nih. Semoga nggak hujan ya. Full tank kita isi berapa liter tadi? Pokoknya full tank itu tadi Pertamax ya, pakainya Pertamax ya 46.000 gitu teman-teman ya. Oke, agak gerimis ya. Ini kita masih lurus teman-teman. Kalau bisa dilihat teman-teman tuh vegetasi kiri kanan ya, hutan-hutan. Tapi nggak terlalu hutan, kayak ada pohon pisang. Hujan lagi sepertinya. Oke teman-teman, kita masuk ke Kabupaten Kambangan ya, Desa Kambangan, Kabupaten Kambangan teman-teman ya. Tapi depan mendung banget teman-teman, beneran dah. Tuh, ngeri hujan. Tuh orang pakai jas hujan semua. Dikit doang yang nggak pakai. Wah hujan itu teman-teman tuh. Hujan itu di situ. Tuh. Buset dah. Si Kembang Park Telaga Dringo. Kan hujan kan, bener kan? Bener kan? Hujan. Semoga aja nggak badai. Kan bener ke hujan. Sudah ditebak. Wah. Lebat sini teman-teman. Apa? Oke, masukin HP ke dalam. Tak bisa ini HP di luar. Rusak nanti. Masuk hutan teman-teman. Untung udah isi bensin full. Ayo bertahan lah motor. 1 jam lagi kita sampai. Tapi sayangnya kita nggak bisa terbangin drone ini kalau kayak gini cuacanya. Wow lebat teman-teman, lebat. Kita masuk ke ini ya, Kembang Langit teman-teman ya. Jadi via Kembang Langit ini kita lewat Dieng ya. Jadi ada via Kerakalan, Tanjakan Kerakalan juga ada via Kembang Langit. Tapi kita pilihnya ke ini aja nih, Kembang Langit teman-teman. Wah gelap ya teman-teman. Oke, nyampe di jembatan, nggak tahu jembatan apa. Rame aja pokoknya teman-teman, ya jembatannya. Udah mulai rusak teman-teman jalannya. Bukan rusak sih, ini masih beton, cuma betonnya udah nggak mulus kayak tadi. Kabut semua teman-teman. Ada lampu jalan juga ternyata ya. Banyak bunga-bunga warna ini ya teman-teman. Ungu. Kayak gitu tuh bunganya. Cantik kali. Mulai dingin teman-teman.
Wah, kayak motor bang motornya. Aduh. Hancur banget jalannya teman-teman. Jauh. Hancur banget teman-teman jalannya. Beneran dah. Gila ini. Lubangnya gede banget. Iya, ini baru bagus aspalnya, betonnya sih bagus. Tadi tuh, waduh, nggak diperbaiki, itu susah kayaknya perbaikinya gimana itu caranya ya. Tadi motornya udah agak-agak terbang-terbang dikit ya. Agak-agak jemping dia. Mengerikan. Wah, cukup hancur teman-teman jalannya. Oke, lanjut. Hujan. Iya, hujan katanya. Nah, ini bagus nih buat foto-foto nih. Apa depan aja ya? Depan lagi lah. Aduh. Wow, syahdu sekali teman-teman di sini. Mending di sini fotonya. Oke, lanjut. Oke. Tanjakannya curam. Kabutnya tebel, teman-teman. Iya. Oke, curam ini pelan-pelan saja ya. Oke, next like ya. Oh, like ya, like. Next like ya. Ya. Nggak terlihat apa-apa teman-teman. Tebal banget teman-teman kabutnya, beneran dah. Ini lurus. Jadi untuk daerah sini teman-teman ya, daerah Dieng ini di kiri kanan kita ya teman-teman bisa lihat ya. Nggak tahu ya bisa lihat ya teman-teman. Kabut semua teman-teman. Rata-rata sih mata pencarian orang di Dieng ya, untuk warga-warga sekitar di Dieng ini adalah bertani ya teman-teman ya. Jadi sayur-sayuran ya gitu ya, kol-kolan, sayur sawi, sayur apa namanya, bawang-bawangan ya, kentang ya. Jadi rata-rata sih mata pencariannya seperti itu. Dan untuk apa ya, untuk cuaca ya teman-teman ternyata tidak bisa diprediksi untuk daerah pegunungan seperti ini ya teman-teman ya.
Jadi teman-teman bisa lihat ya, kita nggak bisa prediksi teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat mungkin di layar itu banyak pohon cemara ya teman-teman ya. Jadi kayak lagu ya. Lagu kan banyak pohon cemara gitu kan. Kalau naik gunung. Jadi memang banyak pohon cemara teman-teman ya. Untuk kontur jalannya ya dikaliku atas bawah gitu ya teman-teman ya. Dan jalannya nggak terlalu lebar teman-teman. Jadi kalau mobil-mobil truk yang fuso gitu nggak bisa lewat sini sih. Lagian mobil fuso gitu ngapain lewat sini ya? Nggak bisa juga sih lewat sini. Nah ini baru kebuka nih, ya kan? Nah, itu asik tuh. Selain petani dan peternak ya teman-teman ya. Jadi warga-warga di sini pasti juga memanfaatkan wisatawan ya ke sini. Seperti kami juga ya pasti ke sini ya mau naik Gunung Bismo dan Gunung Andong gitu ya teman-teman ya. Jadi pasti memanfaatkan wisatawan lah. Untuk mendapatkan penghasilan seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu ada geothermal teman-teman ya. Wow, hujan lagi teman-teman. Geothermal tuh panas bumi. Ya, panas bumi. Ya, geothermal. Nah, ini panas bumi teman-teman ya. Dia keluarin asap-asap begitu, itu asap dari panas bawah. Kayaknya panas deh kalau kena itu asapnya, saya nggak tahu sih. Jadi daerah pegunungan kan ya seperti ini, Dieng kan dia bawahnya kawahnya aktif semua deh teman-teman ya. Ini objek vital ya kan, area panas bumi bener, area panas bumi Dieng. Lanjut lagi ya, teman-teman bisa lihat itu banyak sharing ya, perkebunan warga ya seperti ini ya, dia bentuknya itu kayak tangga gitu. Kenapa? Villa ya, bagus ya. Tuh ada villa, resort ya, villa, bagus ya. Masih ada kamar ya seperti ini. Oh ya, ada lantai 2-nya ya. Oke teman-teman ya, kita sampai udah di Dieng. Nah kita cari makan malam dulu teman-teman. Gak malam juga sih, ini sore sih, dingin sekali, sepi ya teman-teman. Ayam bakar, ayam penyet ya, terong. Nih minumannya apa? Jeruk panas. Udah menu makanannya teman-teman ya. Ini mau makan Wijaya. Jaga tangan kita. Jaga tangan kita satu minggu. Ini pasti ayam panas sih, cuma tangan kita dingin. Dia nggak panas. Oke, kita coba lewat 0 kilometernya Dieng. Kita foto di sana kali ya. 0 kilometernya Dieng. Oke teman-teman, jadi sampai di Dieng. Halo. Nih 0 kilometer Dieng teman-teman. Lihat di belakang. 0 kilometer Dieng. Halo. Oke. Jadi kayaknya kita selesai sampai di sini lah ya buat video hari ini. Jadi ya, oke teman-teman. Lanjut lagi nanti video selanjutnya ya. Oke teman-teman ya, jadi sampai di sini ya untuk sampai di Dieng teman-teman ya untuk sore hari ini ya. Sekarang itu jam 5.30 teman-teman ya. Jadi kita ada duren tuh. Oke teman-teman ya, sampai di sini videonya. Jangan lupa like ya di di komen di bawahnya, sama di subscribe ya teman-teman ya. Jangan lupa dihidupkan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video selanjutnya teman-teman ya. Oke, bye-bye.